Nah kayak gini saya macet kok yang ini. Oke, mungkin teman-teman mekanik lama mungkin ya sudah paham ya. Nah ini tidak kuat gini dah, ini gak kuat banget gini ya, ini macet ini dah ya. Nah kayak gini dah ya. Nah ini itu hal seperti ini itu aku pernah nemuin pas ketika di Dieng ya. Nah ketika ditanjakan dan posisi kendaraannya itu macet ya, banyak wisatawan ataupun intinya si perjalanan dia itu macet, perjalanannya macet kendaraan gitu kan. Ini motor yang seperti ini itu terjadi sini macet, kampasnya habis seperti ini ya. Aku pernah nemuin waktu itu di Dieng ada dua motor Beat waktu itu, saya ingat motor Beat ya kan. Aku mampir ke bengkel ya, di bengkel situ sampai di dalamnya ini sampai leleh. Bisa terjadi si kampas ganda ini habis ya kan, dia tidak bisa gerak bebas kan, lalu overheat kan, panas berlebih, terjadinya si kampas gandanya ini leleh. Itu kejadian nyata waktu aku ke Dieng ya kan. Itu kan ada pas waktu hari long weekend kan, itu kan wisatawan banyak sekali ke sana. Waktu itu macet itu panjang loh ya, berapa kilo itu. Nah ya, di video kali ini sedikit aku bahas ya untuk seputaran kampas ganda ya. Ini banyak yang terjadi dan jarang diperhatikan untuk gerak bebas si kampas ganda ya. Ini kita amankan dulu untuk karet ganda ya, kita amankan dulu. Nah di sini ya, karena kemarin di video aku itu ada yang komentar, wah itu servis kok dikasih grease semua ya. Nah ini ya, dan ini yang perlu pentingnya kita ketahui, ketika di sini tidak ada pelumas, dia itu mudah macet kalau tidak pernah dibersihkan. Nanti ini macet banget ya, gak kuat gini ya. Nah kayak gini saya macet kok yang ini. Oke, mungkin teman-teman mekanik lama mungkin ya sudah paham ya. Nah ini tidak kuat gini dah, ini gak kuat banget gini ya, ini macet ini dah ya, kita butuh dipukul ya. Nah kayak gini dah ya. Nah ini itu hal seperti ini itu aku pernah nemuin pas ketika di Dieng ya. Nah ketika ditanjakan dan posisi kendaraannya itu macet ya, banyak wisatawan ataupun intinya si perjalanan dia itu macet, perjalanannya macet kendaraan gitu kan. Ini motor yang seperti ini itu terjadi sini macet, kampasnya habis seperti ini ya. Aku pernah nemuin waktu itu di Dieng ada dua motor Beat waktu itu, saya ingat motor Beat ya kan. Aku mampir ke bengkel ya, di bengkel situ sampai di dalamnya ini sampai leleh seperti kayak di apa itu, dibakar gitu ya. Itu karena faktor kayak gini ya. Nah seperti ini jarang dibongkar dan macet kayak gini ketika dia ditanjakan tajam dan apa perjalanannya itu macet, bisa terjadi si kampas ganda ini habis ya kan, dia tidak bisa gerak bebas kan, lalu overheat kan, panas berlebih, terjadinya si kampas gandanya ini leleh. Itu kejadian nyata waktu aku ke Dieng ya kan. Itu kan ada pas waktu hari long weekend kan, itu kan wisatawan banyak sekali ke sana. Waktu itu macet itu panjang loh ya, berapa kilo itu. Nah setelah itu aku kan penasaran kok bisa seperti itu ya. Nah ketika aku pas ke situ, di sebelah saya itu kan pas bengkel kan, aku mampir ke bengkel juga, aku setting roller. Nah di sebelah gue kan leleh, akhirnya tak lihatin, oh yang leleh ternyata si kampas gandanya. Jadi apa itu, untuk berbagi pengalaman aja ya kita teman-teman. Terus putaran kayak gini memang penting ya, hal
sepele tapi emang penting. Ini kan habis ya, itu kan udah habis. Ini rencana mau diganti dengan NMAX ya, ganti dengan NMAX. Jadi untuk kayak gini dah ya, sudah seperti ini kita bersihkan ya. Nah untuk kita langkahnya seperti ini dah. Ini aku gunakan amplas ya kan, ini amplas seperti ini. Jadi untuk teman-teman kemarin yang ada yang komentar untuk seputar ya, oh dikasih grease semua itu gimana tuh ya. Gini ya, ini intinya ya, ini harus kita bersihkan dulu ya. Intinya kita kasih grease itu dia biar komponen awet ya kan, pertama awet ya. Yang perlu kita ketahui itu ada beberapa tintik yang harus dikasih grease, dan grease-nya itu cukup sedikit, nggak boleh banyak. Itu yang perlu kita ketahui, bukan asal dikasih grease enggak. Itu ada poin-poin tertentu ya kan, seperti ini. Nah kayak gini, ini harus dikasih grease cuman sedikit. Ini contoh ya, ini tak kasih sampel agar motor itu lebih awet gitu deh. Nah iya, ini cukup sedikit aja. Nah kayak gini, ini dikasih sedikit ya kan, jangan banyak. Kalau banyak justru malah beresiko nyiprat ya kan, justru nyiprat kena si kampas ganda, akhirnya jadi slip. Nah itu malah bahaya gitu loh deh. Ini kampas yang baru, ini kampas yang baru ya, kita pasang. Ini cukup sedikit ya, grease-nya sedikit aja. Pastikan kalau masang ini benar-benar udah bebas kayak gini ya. Nah seperti ini. Dan juga ini si karet ganda ini pun juga dikasih sedikit saja ya, perlu ketahui, kasih sedikit saja kayak gini. Kalau banyak malah beresiko, jadi yang butuhnya cuma sedikit aja agar pergerakan dia itu lancar tapi tidak muncrat ke komponen lain yang risiko, seperti itu ya. Oke, ini sisa yang ada di jari ini aja, cukup diginiin ya. Nah, kayak gini dah. Nah, seperti ini ya, ini udah bebas. Aku gunakan ini pakai kampas ganda NMAX 2DP. Pastikan tangan kita yang kotor jangan sampai menyentuh si kampas ya, gini ya. Kalau tangan kita kotor kena minyak dan menempel pada kampas, itu pun juga malah beresiko gitu loh deh. Kita pasang air yang panjang, ini kan ada panjang yang pendek. Ini kan pendek ya kan, ini panjang. Yang panjang itu berada di sini, sisi sini ya, ini panjang. Setelah itu kita pasang nih plat ya. Oh ya, jangan terbalik. Untuk pemasangan, yang tirus ada di bawah ya kan, yang siku berada di atas. Nah oke dah, sekilas info seperti itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.